Jakarta akan menggelar pemilihan gubernur pada November mendatang. Sejumlah nama-nama digadang akan maju dalam kontestasi ini. Salah satunya Anies Baswedan. Setelah kalah di Pilpres, nama Anies Baswedan masih dilirik Partai Nasdem untuk kembali maju di Pilgub Jakarta. Ketua Umum Partai Nasdem, Surya Paloh, membuka peluang partainya mengusung Anies Baswedan sebagai calon gubernur Jakarta pada Pilkada serentak 2024. Nama Anies masih dikaji di internal Nasdem. Pilkada DKI memang kita lihat nanti. Kita bicara-bicara dulu. Mas Anies lagi, Pak. Ya? Ngusung Mas Anies lagi nggak, Pak? Ya, probability ke arah itu masih ada aja. Cuman kan perlu pengkajian. Ya? Siap. Terima kasih, Pak. Berbeda dengan Nasdem, Partai Keadilan Sejahtera PKS tidak lagi mengusung nama Anies Baswedan sebagai calon gubernur DKI Jakarta pada pemilihan gubernur mendatang. Sekjen PKS mengungkap 3 nama kader yang dijagokan. PKS menilai Anies telah 25% menjadi tokoh nasional sehingga harus memberikan kesempatan kepada internal PKS. Ada juga Pak Saihu, ada Pak Mardani bisa. Anies pastinya dia akan kembali, tetapi kami dari PKS mengatakan Pak Anies sudah 25% sebagai tokoh nasional. Kasih kesempatan sekarang Anies mengantarkan orang PKS untuk menjadi gitu. Sementara PDI Perjuangan mempertimbangkan nama Basuki Cahayapurnama atau Ahok untuk maju di Pilkada DKI Jakarta. Rekam jejak Ahok selama ini dinilai menjadi modal kuat untuk meraih suara warga Jakarta di Pilkada November mendatang. Meski demikian, nama Ahok masih dianggap sejajar dengan kandidat lain dari PDI Perjuangan, mulai dari mantan Panglima TNI Andika Perkasa, Basuki Hadimulyono, hingga Tri Risma Harini. Ya, untuk sementara ini ya, punya kans yang sama karena semuanya sudah menunjukkan track record yang baik, baik kapasitas maupun kapabilitasnya. Mungkin nanti akan kita lanjutkan lagi dengan survei-survei yang ada, kita coba melihat elektabilitasnya dan lain sebagainya. Memang, hingga kini belum ada nama pasti siapa yang akan maju di Pilgub Jakarta. Tetapi Pilgub Jakarta diperkirakan tetap menjadi sorotan dengan tokoh-tokoh besar yang bisa jadi akan bertarung memperebutkan kursi gubernur dan wakil gubernur Jakarta. Tim Liputan, Kompas TV. Pilkada Jakarta masih kurang 7 bulan lagi, tapi suhu politik sudah mulai menghangat. Hal ini menyusul munculnya sejumlah nama-nama tokoh politik yang diperkirakan akan bertarung di Pilgub Jakarta. Siapa kira-kira kandidat yang potensial untuk maju di Pilkada nanti? Pagi ini kita akan membahasnya bersama Direktur Eksekutif Parameter Politik Indonesia, Adi Prayitno. Mas Adi selamat pagi. Selamat pagi, Mbak. Mas, kalau melihat tadi sudah kita tampilkan juga beberapa pernyataan dari partai-partai yang sebenarnya memang belum yakin untuk memajukan calonnya untuk Pilkada Jakarta nanti. Tapi kalau Mas Adi melihatnya komunikasi politik yang terjadi antar partai, seperti apa sih sekarang Mas untuk Pilkada Jakarta nanti? Ya, saya kira memang 2 hal. Pertama, kalau kita bicara tentang pilkada dimanapun, termasuk Pilkada DKI Jakarta, variabel utama yang selalu dijadikan sebagai instrumen untuk mengukur sejauh mana kandidat itu bisa maju biasanya survei. Kalau kita mengacu pada survei per hari ini, kita bisa melihat misalnya nama seperti Anies Baswedan, kemudian ada Ahok, ada Ridwan Kamil, ada Risma, adalah nama-nama 4 besar yang saya kira memang selalu muncul dalam top of mind ataupun selalu muncul dalam benak pemilih di Jakarta yang mereka sebut sebagai calon pemimpin yang mereka sudah kenal dan sangat mungkin akan dipilih ya. Itu adalah variabel-variabel survei. Oleh karena itu, tentu kalau kita membaca secara linier, maka Pilkada Jakarta di 2024 ini tidak akan jauh dari nama-nama ini. Tapi ada variabel yang kedua, yaitu variabel elit, terutama elit-elit kunci di partai politik. Kalau elit politik yang memutuskan, maka siapapun yang maju adalah mereka yang harus siap bertanding di Jakarta. Nama-nama besar yang saya tadi sebut seperti Anies, Ridwan Kamil, ada Ahok, Risma, kalau tidak masuk dalam nominasi elit-elit partai, maka nama-nama besar ini tidak akan mendapatkan tiket maju ya untuk daerah khusus Jakarta. Ini yang saya kira memang selalu menjadi tarikan napas per hari ini. Oleh karena itu tidak mengherankan kalau belakangan misalnya antara elit ini kemudian bicara ya tidak hitam dan putih. Mereka ini belum memastikan kira-kira siapa yang akan mereka usulkan. Tapi menurut saya persoalan Pilkada DKI Jakarta
ini sangat ada kaitannya dengan siapa yang akan menjadi presiden di Republik Indonesia di 2024 ini, Oke. yaitu Prabowo Subianto. Jangan kira Gerindra sebagai partai pemenang Pilpres ini tidak akan dalam tanda kutip punya intensi untuk memajukan kader terbaik mereka untuk memenangkan pertarungan. Apalagi beberapa waktu yang lalu Pak Dasko mengatakan akan memunculkan kader internal mereka yang masih fresh, siap bertanding dan memenangkan di Pilkada DKI. Oleh karena itu variabel-variabel elit ini menurut saya turut akan mendinamisasi betapa persaingan di Jakarta itu akan menjadi sesuatu yang sangat layak untuk kita saksikan pertama. Karena apapun, sekalipun Jakarta tak lagi menjadi daerah khusus, daerah istimewa, Jakarta tetaplah menjadi epicentrum. Oke. Jakarta telah menjadi lokomotif di mana partai-partai ini mengukur salah satu kekuatan politik mereka adalah bagaimana memenangkan pertarungan di Jakarta yang saya kira memang menjadi pusat peradaban segala-galanya. Jadi Kalau variabel ini yang saya kira memang harus dilihat secara utuh dan berkaitan tentu saja terkait dengan siapa yang akan maju di DKI Jakarta. Mas Adi, ini kalau melihat dari nama-nama yang muncul di survei beberapa kali terakhir, ada Anies, Ahok, RK, dan Risma, artinya partai-partai yang masuk ini ada PDIP, ada Golkar, lalu juga kita sebut mungkin Nasdem. Apakah ini artinya partai-partai lain yang namanya tidak muncul di survei kandidatnya akan merapatkah ke mereka yang kemungkinan kuat akan memenangkan Pilkada Jakarta? Saya kira partai-partai yang kelihatan misalnya belum memunculkan nama kader terbaik mereka, per hari ini juga sedang berjuang ya. Memoles citra, memoles kandidat dan memunculkan siapa sebenarnya sosok yang dinilai potensial juga akan mendapatkan dampak positif di DKI Jakarta. Sebut saja misalnya Partai Amanat Nasional, mereka sudah mulai memunculkan nama Eko Patrio, ada Zita Anjani dan seterusnya. Bahkan di Gerindra itu beberapa waktu yang lalu muncul nama Swati ya, Mbak Saras yang saya kira memang kita cukup paham beliau adalah ponakannya Pak Prabowo, adalah ketua TIDAR dan kemudian cukup berpengalaman dalam dunia politik, bukan tidak mungkin nama seperti Mbak Saras akan disonding oleh Partai Gerindra sebagai kejutan, sebagai sosok yang sangat mungkin untuk memenangkan pertarungan di Jakarta. Oleh karena itu bagi saya sampai bulan Agustus, karena Agustus ini adalah masa pendaftaran pilkada, adalah masa di mana semua partai sedang melakukan beauty contest sebenarnya, mencari kader-kader terbaik mereka, menyampaikan kepada publik apakah responnya positif ataupun tidak. Tapi bagi saya Mbak, in the end of the day-nya, keputusan elit itu cukup determinan dan menjadi faktor kunci. Kira-kira siapa calon yang akan diusung ataupun tidak. Seperti Anies Baswedan. Anies boleh punya nama besar, tapi kalau Nasdem tidak berkehendak, tak ada dukungan partai politik, maka Anies akan gagal dan tak akan mendapatkan tiket untuk maju di Jakarta. Begitupun dengan Ridwan Kamil, punya nama besar, populer, elektabilitasnya bagus, tapi kalau at the end of the day-nya, Golkar memerintahkan Ridwan Kamil maju di Jawa Barat, maka Golkar harus mencari gantinya. Siapa kira-kira yang akan dimajukan di Jakarta? Ada dua nama lain, ada Erwin Aksa, ada Zaki Iskandar namanya. Begitupun dengan nama Ahok. Kalau PDIP misalnya putar arah mencoba untuk mencari nama lain, sebut saja misalnya ada Risma, disebut juga ada misalnya Azwar Anas, ada namanya Pak Andika Perkasa, bukan tidak mungkin nama-nama yang sekalipun tidak muncul dalam survei, itu akan disorongkan sebagai kandidat untuk bertarung di Jakarta. Begitupun partai lain seperti Gerindra. Justru yang potensial melahirkan sosok yang bisa melahirkan kejutan itu adalah Gerindra. Karena apapun sebagai pemenang Pilpres, Gerindra punya resource dan punya segala-galanya untuk memenangkan pertarungan di Jakarta nantinya. Siapapun nanti kandidat yang dimajukan. yang akan Tapi kalau lihat dari nama 4 tadi ya, Mas Adi, saya balik ke yang tadi Mas Adi sebutkan. Ada Anies, Ahok, RK, dan juga Risma. Kalau muncul nama Anies dan Ahok, kita mundur ketika pilkada terakhir Jakarta yang kemarin. Peta politik di Jakarta ini berubah di pilkada terakhir, seperti ada kubu kanan dan kubu kiri begitu ya saya bilang ya, Mas Adi. Kalau sekarang apakah masih seperti itu kondisinya untuk Jakarta di Pilkada 2024? Saya kira konteksnya berbeda. Konfigurasi Pilkada Jakarta 2024 ini di bulan November tentu saja, saya kira totally different, akan berbeda secara total. Karena pertama tak ada lagi isu politik identitas, tak ada lagi isu-isu yang sifatnya sektarian, yang berbasiskan ideologi ataupun agama tertentu. Dan saya melihat Pilkada Jakarta untuk di masa yang akan datang ini lebih cair dan lebih dinamis. Di mana segmentasi pemilih tidak lagi mengeras pada isu identitas dan pada isu agama.
Anies dan Ahok per hari ini tak lagi dihadap-hadapkan sebagai dua kutub yang selalu akan mengeras dan saling bermusuhan. Bahkan di antara netizen sudah mulai ada yang menjodohkan tuh antara keduanya. Cocok katanya kalau Anies dan Ahok atau Ahok dan Anies ini bisa berpasangan di DKI Jakarta. Ini sebagai bentuk bahwa semua persoalan politik identitas itu selesai. Itu artinya apa? Bagi saya, isu politik pilkada di 2017 yang lalu itu selesai. Setelah Anies jadi presiden itu selesai. Setelah di Pilpres 2024 ini tak ada lagi politik identitas. Saya membayangkan isu-isu yang sifatnya rasional lah yang akan jauh lebih memuka di Pilkada DKI Jakarta. Apa misalnya, apakah seorang gubernur terpilih adalah mereka yang mampu membantu ataupun menerjemahkan bagaimana Indonesia mampu melakukan lompatan sebagai Indonesia emas di masa yang akan datang. Karena kan Jakarta ini diprioritaskan sebagai pusat ekonomi. Oleh karena itu, gubernur Jakarta adalah mereka yang tak hanya memiliki kemampuan teknokratis, tapi punya kemampuan lobby dan kemampuan politis yang sekira bisa menjadikan Jakarta sebagai pusat dan epicentrum membangun peradaban ekonomi, membangun peradaban politik, membangun peradaban adapun di Indonesia, supaya Indonesia itu lepas landas, tak lagi menjadi negara yang kelas menengah, tapi kemudian masuk dalam kategori negara-negara besar. Ini yang saya kira memang sedang dicari. Oleh karena itu, bagi saya, portofolio politik calon gubernur Jakarta adalah mereka yang preferensi rasionalitasnya tentang kapasitas, tentang kompetensi, tentang rekam jejak, tentang bagaimana kemampuan kinerja, akan menjadi variabel utama yang akan menjadi isu di mana para kandidat ini akan mendapatkan dukungan politik dari pemilih. Bukan lagi seperti 2017, ngunyah isu agama, ngunyah isu tentang politik identitas, dan itu ternyata memang daya rusaknya luar biasa. Tapi artinya berarti Mas Adi, dengan sudah tidak ada lagi hal-hal seperti masalah agama ini, kalau bicara Ahok sebenarnya kan ada yang menempel di dirinya ketika kasus yang melekat di Ahok pada 2017 itu. Secara etika berarti sebenarnya masyarakat sudah tutup mata dengan kasus yang pernah melekat, apalagi sebenarnya itu menyangkut penistaan agama begitu yang cukup sensitif di Indonesia. Berarti memang sudah tidak ada lagi hal-hal akan mengganggu ketika nanti Ahok mungkin akan maju di Pilkada 2024. Ya, saya kira Ahok itu sangat plus dan minus ya, bisa dilihat secara utuh. Bagi basis pemilih Ahok, bagi basis konstituennya, Ahok itu ya dikriminalisasi, yang sebenarnya dinilai tidak terlampau fatal kesalahan politiknya. Tapi bagi pihak-pihak yang selama ini menganggap Ahok itu penista agama, ya tentu Ahok itu dianggap cacat ya, baik secara moral, baik secara etik. Tapi yang jelas yang ingin saya katakan, Ahok ini masih punya ceruk pemilih yang cukup solid. Basis konstituen dan loyalis pemilihnya itu cukup kuat di Jakarta. Oleh karena itu, tak mengherankan kalau kemudian nama Ahok ini dimunculkan lagi oleh PDIP. Tentu ini bagian dari testing the water. Apakah nama Ahok ini terus mendapatkan resistensi atau justru mendapatkan simpati dari rakyat. Tapi yang jelas ketika Ahok punya urusan dengan hukum dikaitkan dengan penista agama, ini menjadi cacat bawaan dalam tanda kutip yang tentu harus diperhitungkan oleh PDIP kalau kemudian ingin menjadikan Ahok sebagai calon gubernur di DKI Jakarta ya. Tapi bagi saya Mbak, ini semua nama-nama adalah nama-nama di atas permukaan. Nama yang muncul di media, nama yang muncul di survei, nama-nama yang muncul dalam pembicaraan dari mulut ke mulut yang lain di DKI Jakarta. Bagi saya teruslah kita akan saksikan yang memutuskan siapa yang bisa maju, pastilah the one and only di tangan partai politik. Per hari ini, kalau kita melihat bahwa tak ada satupun partai politik yang bisa mengusung gubernur dan calon wakil gubernur sendiri di Jakarta, wajib hukumnya berkoalisi dengan yang lain. PKS misalnya wajib berkoalisi dengan yang lain. PDIP wajib berkoalisi dengan yang lain. Gerindra wajib berkoalisi dengan yang lain. Nasdem wajib berkoalisi dengan yang lain. Dengan wajib koalisi tadi, apakah berarti ada kemungkinan partai politik yang waktu di Pilpres ini menjadi lawan akan menjadi kawan di Pilkada? Saya termasuk yang meyakini 1000%. Bahwa di Pilpres itu bukan sesuatu yang kemudian bisa dijadikan sebagai parameter. Melihat bagaimana hubungan politik, koalisi politik yang ada di Jakarta. Kalau kita melihat anatomi secara umum, ini akan kelihatan nanti bahwa partai-partai ini akan berkoalisi. Satu, tarikannya dengan koalisinya Prabowo dan Gibran. Yang kedua, terkait dengan apakah kader mereka bisa maju ataupun tidak. Terkait dengan tarikan nafas koalisinya Prabowo Subianto, tentu sebagai partai pemenang, sebagai partai penguasa, Gerindra pastinya punya intensi supaya gubernur Jakarta itu memiliki tarikan nafas dan seirama dengan
Prabowo Subianto dan Gibran. Karena tidak elok tentu saja kalau Gubernur Jakarta adalah mereka yang dianggap sebagai antitesa, dianggap sebagai rival, dan bermusuhan secara politik dengan penguasa Prabowo dan Gibran. Tentu disitulah kemudian saya sebutkan soal siapa yang maju ataupun tidak, sangat tergantung bagaimana serela kekuasaan yang ada. Yang kedua, soal siapa yang maju ataupun bisa berpasangan, ini tergantung apakah kader partai itu bisa diakomodasi ataupun tidak. Contoh misalnya, kalau Nasdem serius ingin memajukan Anies, tentu harus berkoalisi dengan PKS. PKS bisa menyorongkan siapa wakilnya. Ini kan ada titik temu. Sehingga awalnya PKS yang berharap Anies tak maju dan mendukung kader PKS, ada kompromi, ada mutual understanding yang kemudian bisa dikompromikan untuk memajukan satu sama yang lain. Ini hanya sekedar contoh ya, Mbak. Ataupun PDIP misalnya, PDIP per hari ini harus menjadi partner koalisi di luar P3, karena P3 cuma dapat 1 kursi. Ya. PDIP dan P3 di Jakarta ini nggak cukup untuk mengusung jagoan sendiri. Oleh karena itu wajib hukumnya PDIP ini mencari teman koalisi pendukung nomor 2 ataupun pendukung nomor 1. Ini yang saya kira bahwa kalkulasi politik antar partai, antar elit pastilah sangat dinamis, sangat tergantung bagaimana kebutuhan politik mereka. Saling menguntungkan, saling menerima, dan yang paling penting itu diarahkan bagaimana memenangkan pertarungan, bukan untuk kalah. Jadi meskipun Gerindra sebenarnya namanya belum pernah muncul kandidat untuk pilkada ini, tapi memang magnet dari Prabowo Subianto sebagai pemenang pilpres akan sangat besar untuk menarik parpol-parpol lain mendekat ke Gerindra, begitu ya Mas Adi? Justru itu yang saya lihat. Saya justru sebaliknya ya. Kalau publik kan selama ini melihat bahwa seakan-akan yang punya nama besar di survei itu akan menjadi faktor determinan yang akan menentukan soal siapa yang akan memenangkan pertarungan Jakarta 2024. Saya di 2024 justru melihat variabel Gerindra sebagai partai pemenang pemilu, variabel Prabowo Subianto sebagai pemenang dalam Pilpres adalah faktor yang saya kira faktor determinan yang paling bisa menentukan soal siapa yang bisa maju dan akan memenangkan pertarungan. Ingat, Gerindra masih belum memunculkan nama, tapi Gerindra itu bisa bicara ke begitu banyak partai politik. Gerindra bisa bicara dengan Golkar, Gerindra bisa bicara dengan PAN, bisa bicara dengan Partai Demokrat, bisa juga bicara dengan Nasdem dan PKB yang kemungkinan akan berkoalisi dengan mereka. Ini yang saya sebut bahwa posisi Gerindra dan Prabowo Subianto sebagai pemenang Pilpres, sebagai kekuasaan politik, itu yang saya kira akan menjadi corong utama soal siapa yang akan maju di DKI Jakarta dan soal siapa yang akan memenangkan pertarungan. Jadi ini yang saya kira jangan bisa dilihat bahwa seakan-akan Gerindra akan lepas tangan. Justru sebaliknya. Saya melihat Gerindra lah yang akan menjadi faktor kunci bagaimana akan memenangkan pertarungan di Jakarta. Jadi kita lihat ya, ini Agustus sepertinya mungkin akan semakin ramai dan riuh untuk Pilkada Jakarta. Mas Adi Prayitno, Direktur Eksekutif Parameter Politik Indonesia, terima kasih sudah bergabung pagi ini di Sapa Indonesia Pagi. Sehat selalu Mas.